siapa, Bu? Tapi Nenek ini linglung setelah mendapati dirinya tiba-tiba berada di permukiman padat di Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur pada 17 Agustus lalu. Sebelumnya ia mengaku sedang berjalan menuju pasar di sekitaran kawasan tempat tinggalnya di Pademangan, Jakarta Utara, lalu bertemu seseorang yang menawarinya bansos. Nahas, bukan bansos yang didapat. Nenek 55 tahun ini justru kehilangan perhiasan dan uang ratusan ribu rupiah. Aksi serupa juga pernah terjadi di Bali pada 25 Juli lalu. Berpura-pura jadi pembeli dan ingin menukar uang, dalam satu hari, 2 warga negara asing berhasil mengakali kesadaran penjual di 2 toko berbeda. Kedua WNA ini berhasil membawa kabur total uang tunai hingga 7 juta rupiah. Hal serupa pernah menimpa Sukamti. Wanita yang berprofesi sebagai tukang sayur ini tak sadarkan diri ketika seseorang wanita menjabat tangan dan memeluknya. Pelaku juga mengatakan akan memberikan uang 1 miliar rupiah serta syuting dengan pesohor tanah air yang tentu saja tak pernah terwujud. Malah harta milik Sukamti hilang bersama pelaku. ya tadinya kan nggak ingat apa-apa aku kasih. Udah sadar gitu saya astagfirullahaladzim, aku ini berarti ditipu orang. Saya tengok-tengok ya namanya udah berjam-jam ya udah nggak mungkin ada lah Mas. Gitu. Di pelaku ini? Nurut Mas, nggak ada komplain apapun. Iya. Itu pas itu ibu nggak sadar nggak apa? Enggak, ya sadarnya dia tuh kenal baik sama saya, ya saya percaya gitu aja. Ada yang mengatakan modus kedua kejahatan ini adalah gendam. Namun ada pula yang menyebutnya hipnotis. Bagaimana menurut warga? Hipnotis yang aku tahu itu tuh kita tuh kayak lagi dibikin jadi tidak sadar, terus juga dibikin kayak lupa ingatan. Kalau untuk hipnotis sendiri menurutku ya mungkin itu sebuah sugesti kali ya. Dan itu mungkin kalau ada positif untuk terapi-terapi juga, ada juga yang mungkin sisi negatifnya entah untuk penipuan atau kejahatan lah, pokoknya gitu sih. Mungkin kalau untuk gendam sendiri lebih ke magis kali ya. Ki Kusumo, seorang praktisi metafisika, mengatakan ilmu atau ajian gendam sudah ada sejak zaman kerajaan dulu. Namun kata gendam sekarang lebih identik dengan kejahatan dan tipu muslihat. Dulu ilmu ini digunakan untuk perang. Jadi kalau ke kelompok kerajaan dengan kelompok kerajaan bertempur, biasanya satu kerajaan atau beberapa kerajaan yang menguasai ilmu tersebut, dia akan dikirim duluan di depan untuk meniup lawan, untuk meniup musuh supaya musuh itu kehilangan kesadaran sehingga mudah dikalahkan. Ya, jadi gendam itu sebenarnya ajian yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain, mengikuti keinginan kita. Misalnya ada orang sakit supaya dia sembuh. Dengan kekuatan ini kita berikan kekuatan supaya dia merasa sembuh. Atau kita pengaruhi orang supaya tadinya penakut jadi berani. Atau orang yang tidak mau melakukan apapun, tiba-tiba dengan kekuatan gendam kita dia bisa melakukan yang kita perintahkan. Dirinya menambahkan hipnotis dan gendam adalah 2 hal yang berbeda. Hipnotis merupakan ilmu sains yang bisa dipelajari. Sementara untuk menguasai ajian gendam, seseorang harus menjalani ritual, puasa, hingga pantangan khusus. Senada dengan Ki Kusumo, seorang pakar hipnoterapis juga mengatakan dalam metode hipnosis dibutuhkan kerjasama dari kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur magis. Kami benar-benar berbeda dengan gendam, karena kalau hipnosis itu orangnya sadar. Karena kalau misalnya hipnosis, kalau orang itu nggak mau, ya itu sayanya pun nggak bisa untuk menghipnosis dia. Jadi harus kerelaan dua belah pihak. Nah, tapi kalau gendam kan tidak. Jadi seolah-olah dilakukan dipaksa pun bisa. Nah, hipnosis itu sebenarnya perpaduan antara relaksasi dan kemampuan fokus. Sehingga pikiran sudah bisa dimasukkan sugesti yang positif atau bahkan membuang atau melepas sugesti negatif. Setiap orang bisa menjadi korban kejahatan hipnotis atau gendam. Meski demikian, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai langkah antisipasi agar tidak menjadi korban. Di antaranya, tetaplah waspada saat berada di tempat umum. Tetap fokus dan jangan biarkan pikiran Anda kosong. Jangan terima makanan atau minuman dari orang yang baru dikenal. Dan tentunya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua terhindar dari aksi kejahatan ya.
Tim Liputan CNN Indonesia.